Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan terhormat, guru-guru kami yang mulia, imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi orang tua kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Mengawali materi khutbah di Baburu yang sangat berbahagia raya Jumat, mari sejenak kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bunyinya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, tidak aku menciptakan jin, hanya menciptakan manusia, malaikat hanya untuk beribadah kepadaku. Hikmah Allah menciptakan jin, hikmah Allah menciptakan katanya manusia hanya semata-mata untuk beribadah pula bersetia kepadanya. Kenapa demikian? Karena akhir daripada perjuangan ibadah itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan yang layak, yang cocok dan yang pantas jadi penghuni surganya itu pula hanya orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Rasul mengatakan, at-taqwa hauna hauna. Takwa itu di sini. Sambil Rasul menunjukkan dadanya agak sebelah kiri. Takwa itu di sini. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan definisi makna takwa 3. Sekaligus itu pula jadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Hingga Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika di sini muncul 3 perkara, dalam hati manusianya mengenal heboh macam, maka itu orang baru dikatakan kepada orang yang bertakwa. Pertama, makna takwa menurut Imam Al-Ghazali adalah taat, menggerahati selalu dalam kebajikan, tersentuh jiwa dengan kebajikan. Wadai truh, wadai ibadah itu kebajikan taat. Wadai naudun yang kita sumbangan, kita sedekah untuk pembangunan agama dan lain sebagainya, menggerahati taat. Wadai pengajian dan kajian terpanggil jiwa, karena itu kebajikan taat. Ketika adanya majelis zikir dan majelis-majelis kebajikan lainnya hadir menggerahati taat, maka Imam Al-Ghazali mengatakan itu takwa. Jikalau pada diri seseorang memiliki itu dalam dadanya, menggerak selalu dalam kebajikan, maka itu orang taat dan ciri-ciri pula orang bertakwa. Itu pertama. Makna takwa yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah takut. Merasa adanya merasa khawatir. Khawatir dengan apa?
khawatir dengan dua masalah. Khawatir yang pertama dan takut ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang namanya maksiat cukup lebuh maksiat lahir ataupun maksiat batin. Itu pertama. Yang kedua pula merasa takut ketika tidak menjalankan perintah Allah. Kadang-kadang tak pahami ya, dia nyok tak buku maksiat kan. Nyok neraka, nyok ancaman. Bukan hanya takut meninggalkan larangan, termasuk takut meninggalkan perintah. Oh, anak mayang merasaya. Majelis taklim beut nyat perintah agama. Oh gok naik beut auto wadai, auto masa, auto keadaan, danyo hatatin. Iko isi sisa-sisa umum lam siji, isi sisa-sisa umum lam balai pengajian, lam majelis-majelis. Tapi danyo habis sisa-sisa umum yang hanya manfaat agama, lale bawarung, lale bakapi. Ken hanjit tu bawarung, ken hanjit cip upi, tapi berapi mata bagi dia upi. Sementara tanggung jawab danyo ngan Allah kalau selesai. Duna ibadah yang kata kubah-kubah mata muda dengan yang subuh buat dengung katinggai, yang lebu lalai berjalan kalau selesai, yang asa jamun tengok main bola kalau tak kata, yang mungkin balai-lalai teman-teman kalau tak selesai. Duna ibadah dengan Allah yang merosokkan anak pada pubut. Tak pubut ibadah masalah akil balik merukun kauli galam tatui rukun fi'li galam tatadah rukun kalbi anak tatadah anggota 7 dalam semayang dan tatuban kata semayang laju bukankah itu salat yang tidak benar dan tidak sah? Bukankah itu tanya dengan undangan Allah galam dapat letau dan timba bihmata kan beragama kan beribadah Tibano tahu Allah galom tolong utangan manusia tak utang ini hana bayu ino dedong utang ini galom anu di rumah pakiban badan pakiban batu ya ber haji jiwat kini tidak ada kita berfikir itu dosa beban yang datang tapi bahkan beban dosanya hantu bekas dalam pikiran tak timpa beh mata bah yang ana manfaat dengan habok lah pi dia mungkin duit atau bisa untuk keluar. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada takwa bagi orang yang demikian. Takwa itu adalah takut untuk kubut maksiat dan takut ketika tidak menjalankan perintah. Makna takwa yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali adalah tanzihul qulub anil dhunub. Bersih hati daripada dosa hati. Dosa dua, dosa lahir, dosa batin. Dosa lahir mudah tak mengerti, lewung kadang yang ubah-ubah. Karena baku dosa lahir guna kesempatan, guna wate, beijing lego, beitepu lego, kemenalah. Malah guna ngolo, ke Medina yang dosa lahir, mungkin Medina tidurnya anak ngol Medina. Tapi dosa batinnya yang bermasalah menyulam hatinya nak penyakit hati, maka itu tidak ada takwa. Bahkan bukankah takwa itu berasal dari orang melakukan ibadah ketika tangan dengan takwa? Bukankah ibadah itu hana nilai, hana arti, hana makna menyulam hatinya nak penyakit hati? Malah bukan tidak ada nilai ibadah, malah justru ada ancaman besar ketika kita memiliki penyakit hati ini. Nasib lubuk penyakit batin, penyakit hati yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebenarnya cukup lu penyakit hati, tapi hanya dirangkul dalam 10. Hanya ibadah yang terbobot. Malah ada ancaman-ancaman besar. Bukankah orang yang memiliki penyakit hasud, penyakit dengki, pada dengki wabiri lepun,
makna ini sihan tenang menyebutkan saudara tenang. Citupa menyebutkan saudara tenang menyebutkan saudara tupa. Mengkat kabar-kabar mengkat tapi tetangga samping dua lagu yang tupa aku diri. Padahal yang kumpul di tetangga samping barang rawa kide rawa modal rawa hek rawa bengeh dia samping. Ada mandi baru bengeh dia jauh barang katanya aku kumpul nya. Yang bengeh kan dia jauh barang lu. Ni jauh harta lu nyo harta rawa belum urung ini hang tenangnya. Bahkan hang tenang saudara dengan dimiliki ni aman. Tengah gol lagu. Hana kita mikir kebancara koknya kedua lagu. Yang kita mikir kebancara tetangga baik lagu. Tegalah dengki. Mencoba mengambil nikmat yang telah dimiliki oleh saudaranya. Saudara tengah nak pangkat dan jabatan, kebancara yang gurun. Tengah kaya kebancara berhasil. Tengah senang kebancara bersengsara. Tengah nak harta kebancara bersenyap. Tengah gol lagu kebancara baik lagu. Dengki. Fa innal hasada yaqulul hasanah kama taqulun naral khabab. Penyakit dengki yang bersemi di dalam dada, yang bersinar di dalam jiwa akan menghilangkan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan. Laksana api menghilangkan kayu, tajo kaya dadamon, tajo api dadet, itu kayu akan hilang menjadi debu, kata baginda Nabi. Menan umpama dengki dalam hati dan miliki, kubur laju kebajikan sebaik-baiknya. Taat juga setaat-taatnya. Ingat, itu kebajikan tidak akan ada nilai dan makna dan tiada arti. Itu kata baginda Rasul Mustafa. Bukankah ada ancaman besar bagi orang yang memiliki penyakit hati yang namanya ghadab? Apa itu ghadab? Marah. Bengehnya penyakit hati. Marah karena pribadi. Bagah bengeh, mudah emosi, cepat tersinggung, hanya masalah pribadi, bukan masalah agama. Menyerah agama dihina, dijanji, dimaki, difitnah dan sebagainya, wajib tak bengeh. Maka bang katanya Nabi bengehnya selamat agama. Tapi orang Nabi marah bang katanya salah, tak perlu posisi. Marah hanya masalah pribadi. Ngadutungan dibuka masalah nganjanji kalau kita pati kaji ke bengeh nak persoalan pribadinya pribadi je rata marah. Apa kata baginda Nabi? Mereka itu yang memiliki sifat amarah, bagak emosi, bagak tersinggung. Sesungguhnya mereka sedang bermain-main di samping sumur neraka dan pasti mereka akan terjatuh ke dalamnya. Itu dibahas dalam kitab Syiar Salikin pada bab marah. Bukankah marah yang menimbulkan dendam? Sebab naung bengeh kadu tega gelong. Tapi dia bengeh dendam lebih dari narok. Senin bengeh, Selasa galonggot, Rabu mendeng dendam. Faman hajara fauqa salasin, faman dakhalan nar, kata baginda Rasul. Barang siapa yang mereka marah dengan sesamanya lebih dari 3 hari dendam. Fauqa salasin, faman dakhalan nar, mati atau neraka. Oh, hayu semayang laju. 3 kali rukuk laju. Hayu tak sujud laju. Tapi menyalam adena dendam. Faman dakhalan nar, mati atau neraka. Bukankah penyakit ghibah dalam hati ada ancaman besar, penyakit kuat? Hingga Allah mengabadikan itu dosa hati yang namanya ghibah dan kikir pula di dalam Al-Quran. Hingga Allah mengatakan wailul likulli humadatil lumala. Ayatnya betul berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf yang selalu memopah Nabi. Ada riwayat itu yang mengatakan ayat itu turun berkenaan dengan Khalnas bin Syarif yang selalu mengumpat orang beriman. Atai kadu pakai debubi, atai kadu papat jaga, atai kadu pada tempat-tempat tertentu jika aku sagai hak juga. Bulan yang hana bereh, bulan di hana betul proyeknya hana bereh yang matu di hana betul na saja kekurangan go, na saja air go riba. Persoalan rohnya belum selesai kan pikir-pikir persoalan kok orang yang riba itu
Allah mengancam menurunkan ayat wailul likulli humadatil lumadah, celaka bagi para penghibah humadah lumadah alladzi jama'a malau wa addada, celaka pula bagi orang yang mengumpul-ngumpulkan harta bau bilion bak bilion kira bak pun bedren baduna laba, tapi bahasa tapi mereka lupa kewajiban kepada Allah yang maha kuasa. Ladeng hartanya dulu dan ada anambo hanti buro minta malam, tapi harta yang dirempaknya haitin tagai bak agama berat bak duit, berat haitin bak agama sertuh ribainya dua bosak dengan masjid berat. Dua medan danau surahna pembangunan masjid, surahna pembangunan daya meri berat. Tapi wadai itu sampai-sampai kurau-kurau abek bank rentuh dua rentuh rupa kedai kopi biasa. Ada nama berbicara agama berat dan hak. Yang sunang bagi bang sapat-sapat tumpuk-tumpuk leb daun daunnya blok sunang. Ongkok duit darinya susah. Alladzi jama'a malahu wa adadah, mereka mengumpul-ngumpulkan harta. Ya sabu anna malahu akhlada. Ibiki wadai di berdapat hartanya habis-habis. Tidak ada kematian setelah ini, kehidupan dianggap habis-habis urip. Bedaya harta tuahnya jangankan kamati dalam dunia kon kadang tum hanayum li hawa dia kami kahanjir di baju hawa yung kahanjir di daa kan umurnya harta dum hanjir kamu. Maka mari dengan harta yang kita miliki nyawa puji ke aset ke akhirat. Abdurrahman bin Auf dalam sejarah gemitar kaya untuk berubah ke akhirat. Bukan sedikit Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan. Ada yang mengatakan 2,7 triliun surah di nyawa. Nah yang pegang 2,2 triliun Abdurrahman bin Auf, pengusaha besar. Tetapi mantu ungkapnya cita-cita harta lumnya puji ke aset lum wadai lum Allah berubah gerau. Beda dengan bedanya, kami dah ubah kegok, gedong dapat kau, makna dapat kau gedong, apa makna masih dekat bawa, tawakal bawa. Dah harapkan orangnya, oh, baku benda juga, tengok bawa Allah jadi mendekat, kau mendekat, anak anak tu, dah yang dia dekat. Malam dunia kau, hai buhyum je, malam dunia kau ni bungih bibuk tak pegah apa. Malam dunia kan naung ci uraya hanai di metro baja baru bahan bu. Jadi di metro yang itu ke promo 500 ribu di pasang ke mai 150 nyampi mahal ada naik yang 50. Aku harap kata sayang banyak menduahnya lebih sayang ke promo dengan gerau pada dengan kita nyoma kita nyoya. Nape untuk menyai dong naya betul bang mai ke temanya. Bak rumah ini hanya berharap kasih sayangnya. Laksanakan yang lupa akan kulitnya. Jangankan yang sedekah yang urau-uraunya mana yang kan bapak yang beribadah uji. Nah tadi ya. Jangankan yang tubit harta banyak usaha dia menjadi firma yang hai tepu berjarau. Udah hai tenaga pakai. One day dua menit ada menit dia sama yang Allahumma ghafir lahu, ingatlah tubuh depan azab dan siksa dalam benda ya. Allahumma ghafir laha ma'luha dali galau tente napu harap anu galau tente na yang setia galau walaupun na yang setianya. Nah hadirin yang berbahagia, maka cari harta itu untuk diri drawda. Harta disimpan menjadi rebutan, maka dimakan akan menjadi kotoran. Yahsabu anna malu akhlada. Kala padahal tidak. Kelegawaan yang sedikit berkata Allah. Maka para penghibah, para orang yang mengumpulkan harta kikir dengan agama. Kala la yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah kalian mengetahui apa itu hutamah? Narullahil
allati tattali'u 'alal afidah, sebuah lembah neraka, api yang menjulang tinggi, terbakar mereka, terkelupas akan kulitnya, api merasuk hingga ke dalam jantungnya. Innaha 'alaihi musadatun fi 'amadin mumaddadah. Mereka diikat di tiang, ditutup dari atas, menangis dalam kesakitan, menjerit dalam kepedihan. Kepada siapa neraka hutamah itu diberikan? Kepada orang yang memiliki penyakit hati yang namanya ghibah dan kikir. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hati-hatilah dengan hatinya. Pastikanlah hati bina penyakit hati, bina hasu diri tinggi, sombong, khianat, riya, takabur, ghadab, ghibah dan sebagainya. Karena sesungguhnya tahu Allah sehingga kan hanya dapat rukuk dan sujud, akan tetapi pula katanya harus dapat hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ketika harta pada acuannya tiada arti, anak pun tak bermakna dengan apa kita menghadap Allah. Qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat, selamat dari hasud, selamat dari iri, selamat dari dengki, sombong, khianat, riya, takabur dan sebagainya. Gimana cara hatinya God? Pertanyaan, akankah hatinya God berawajib? Neperah lim malah tadi beda cita-cita hatinya ikin God berawihan God. Yang dari mana kulit, anak bergada-gada kulit, terus Tuhan, sampai Tuhan mendaki kurung kulit. Malah dengan katuha karena ilmu kajaran silumpah jarang kulit. Yang model kuat berah-berah dari mana, anak ubah-ubah sampai Tuhan rumpah berah-berah. Yang model bengeh, juga emosi, juga kata-kata kuda, babak-babak dunia. Yang sampai Tuhan tetap modelnya menyehana tapi nak, maka kata Imam Ghazali jangan bercita-cita penyakit hati itu akan hilang sendiri. Dia mesti riabah terapi dengan ilmu tasawuf, mujahadah sungguh-sungguh. Iban tunggu lagi tunggu kata tidak anak gada ke Imam Syafi'i ditanya wahai Imam Syafi'i. Iban cara pentingnya ilmu tasawuf, ilmu tentang penyakit hatinya. Lagi penting dia tidak anak gada, anak semata wayang gada anak jiwa. Mungkin dia tidak sampai hingga akhir hayat. Mana umpama ilmunya murung sabi-sabi, terapi sabi-sabi, sampai dalam tasawuf nasawakat dulu bin nafsi bab ayat jiwa. Urung hai depu nak penyakit hati dah mati. Hai depu. Malah nang bagah bengeng tak bagah kawannya. Bengeng, baik buat tak bengeng tengok. Mudah mah bengeng je. Yang kah yang depu. Urung ti tak kendron walau kalau memang agak kriat betul. Menan tak bagah kriat, mudah mah bengeng je. Karena menurut bro kami betul, menurut bro kami bere, baru tak pernah hakilah hati dia belajar ilmu akhlak dan tasawuf. Baru tak pernah penyakit lagi dalam badan dia pak doktor menalah logika. Hadirin yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Mari memperbaiki manajemen kalbu, menatap penuh kasih sayang, berbicara penuh dengan kelembutan dalam jiwa yang penuh dengan keredoan, dengan sisa-sisa umum baju yang katanya memilikinya. Maka mari senantiasa kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.